Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai impor dan ekspor. Sebagian besar dari kita mungkin belum mengenal apa itu ekspor dan impor. Padahal ekspor dan impor memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan ekonomi negara kita. Mungkin sebagian besar kita belum tahu bahwa ekspor merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan sebaliknya, impor merupakan kegiatan mendapatkan atau membeli barang dari luar negeri untuk dibawa masuk ke dalam negeri. Namun, apakah sesederhana itu? Mari kita temukan jawaban bersama dan apa pengaruh ekspor impor terhadap devisa negara. Pengertian ekspor sama sekali tidak keliru. Namun, sebaiknya kita belajar secara detail apa itu ekspor dan impor agar lebih jelas mengenal pengertiannya. Ekspor sendiri sebenarnya adalah kegiatan untuk mengeluarkan barang atau produk dari daerah pabean. Pabean merupakan seluruh wilayah negara Indonesia, baik darat, laut, maupun udara yang masuk ke zona eksklusif. Jika diartikan secara sederhana, kegiatan ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri atau di sini Indonesia untuk dibawa ke luar negeri dengan standar serta peraturan hingga ketentuan. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat dari ekspor, meningkatkan laju pertumbuhan industri dalam negara, mengendalikan serta menumbuhkan investasi serta menambahkan devisa bagi negara. Oke teman-teman, di sini sudah paham kan apa itu ekspor? Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai impor. Jika kita tadi telah membahas tentang apa itu ekspor dalam pengertian ekspor impor, sekarang saatnya kita membahas tentang apa itu kegiatan impor. Impor merupakan kegiatan untuk membeli barang dari daerah pabean. Secara sederhananya, di bumi Indonesia gandum tidak dapat tumbuh, sedangkan kebutuhan akan gandum cukup banyak. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengimpor gandum dari luar negeri untuk digunakan di tanah air. Sama halnya dengan kegiatan ekspor. Kegiatan impor membutuhkan pengawasan serta pendampingan dari bea cukai. Manfaat dari impor apa saja sih? Yuk kita bahas. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, menjalin komunikasi serta kerjasama dengan negara lain, meningkatkan potensi negara Indonesia untuk memperoleh bahan baku, dan mendukung stabilitas kebutuhan barang di dalam negeri. Kegiatan impor tentunya memberikan dampak yang positif juga bagi negara, meski sebaiknya kita lebih banyak melakukan kegiatan ekspor. Namun, kegiatan impor tak kalah pentingnya juga. Melalui kegiatan impor, maka potensi negara Indonesia akan pemenuhan kebutuhan bahan pokok bisa meningkat. Produk hingga jasa yang tidak mampu kita produksi sendiri atau memiliki jumlah yang sangat sedikit bisa kita peroleh melalui kegiatan impor. Secara tidak langsung, kegiatan impor ini juga akan mendukung stabilitas kebutuhan bahan pokok di Indonesia. Meski demikian, diharapkan kita lebih memanfaatkan kekayaan bumi yang ada dengan lebih baik. Sebagai contoh, gandum sama sekali tidak tumbuh di negara Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sangat kaya akan hasil bumi lainnya pada umbi-umbian. Diharapkan kita dapat menyubstitusi penggunaan gandum dengan hasil dalam negeri. Kami mengambil salah satu contoh, yaitu di mana Indonesia mengimpor barang ke Singapura dan Singapura mengimpor barang ke Indonesia, serta contoh-contoh dan dampak positif dari impor dan dampak negatif dari impor. Berikut penjelasannya, disimak baik-baik ya.